Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil penerapan rotasi pada kipas angin. Di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rahmanita Dianti NPM 026, saya Feminur Maulida dengan NPM 080, saya Alia Dwi Eka Fitri dengan NPM 044, saya Arna Nurul dengan NPM 144. Langsung saja ke pembahasannya. Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwa matematika tidak hanya ada di buku loh, tapi juga ada di sekitar kita? Pernahkah kalian melihat sebuah kipas angin? Dan pernahkah kalian mengamati perputaran baling-baling pada kipas angin? Nah, perputaran pada baling-baling kipas tersebut merupakan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan belajar tentang rotasi dalam geometri transformasi dan bagaimana prinsip ini diterapkan pada kipas angin. Nah, rotasi secara sederhana dapat diartikan sebagai perputaran. Contohnya, ketika pada baling-baling kipas angin berputar, terjadi perpindahan posisi titik-titik pada baling-balingnya. Akan tetapi, bentuk dan ukuran baling-balingnya tetap sama. Begitu pula dengan rotasi suatu benda atau bangun geometris. Bayangan hasil rotasi kongruen dengan benda aslinya, namun terjadi perpindahan posisi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar tadi terdapat sebuah titik A pada baling kipas angin, dan titik A ini berputar mengikuti perputaran pada baling-baling kipas angin, yaitu searah jarum jam dengan titik poros yaitu titik 0. Berbicara tentang rotasi, pastinya tidak akan terlepas dari namanya sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi. Nah, suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, pada baling-baling kipas angin ini dapat berputar hingga 360 derajat. Namun, untuk saat ini kita akan mempelajari rotasi dengan sudut-sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, selanjutnya yaitu arah rotasi. Untuk arah rotasi bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arahnya berlawanan jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Namun, apabila searah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai negatif. Nah, pada kipas angin ini, baling-baling berputar searah jarum jam, maka arah rotasinya akan bernilai negatif. Dan yang terakhir yaitu titik rotasi. Nah, rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat rotasi yaitu S, Y. Namun, apabila titik rotasi tidak ditentukan, artinya titik rotasi tersebut adalah titik asal yaitu 0,0. Nah, pada kipas angin ini titik rotasinya yaitu pada porosnya yaitu 0,0. Lalu, bagaimana sih cara merotasikan sebuah titik? Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Misalkan kita punya titik A 3,2 akan dirotasikan dengan titik pusat O 0,0. Tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan berlawanan arah dari jarum jam dengan sudut rotasi yaitu sudut istimewa 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, pertama kita akan merotasikan titik A ini dengan sudut 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Dari titik A kita rotasikan 90 derajat. Nah, sehingga didapatkan A aksen sama dengan min 2,3. Nah, kalian bisa menggunakan busur untuk menghitung rotasi dari titik A ini. Nah, untuk selanjutnya, misalkan ada titik A 3,2, kita akan rotasikan terhadap titik pusat O 0,0. Kemudian tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi yaitu 180 derajat. Nah, dengan langkah yang sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan busur derajat. Kita rotasikan titik A 3,2 sebesar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga nanti titik bayangan A dihasilkan min 3,3.
min 2. Nah, untuk selanjutnya titik A 3,2 ini kita akan rotasikan dengan sudut 270 derajat dengan pusat O 0,0 berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, titik A ini 3,2 akan kita rotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat sehingga didapatkan A aksen itu 2,-3. Dan yang terakhir, titik A 3,2 ini kita akan rotasikan terhadap titik pusat O 0,0 berlawanan arah jarum jam dengan sudut sebesar 360 derajat. Nah, dari titik A 3,2 ini kita rotasikan 360 derajat sehingga didapatkan A aksen itu 3,2 atau kembali ke titik semula. Kesimpulannya, pada gambar yang pertama, jika titik AXY dirotasikan sebanyak 90 derajat, maka titiknya akan berpindah menjadi A aksen min Y, X. Lalu pada gambar yang kedua, jika titik AXY dirotasikan sebanyak 180 derajat, maka titiknya akan menjadi A aksen min X, Y. Dan pada gambar yang ketiga, jika titik AXY dirotasikan sebanyak 270 derajat, maka akan menjadi A aksen Y min X. Lalu pada gambar yang keempat, jika titik AXY dirotasikan 360 derajat, maka akan menjadi A aksen XY. Lalu, jika sudut rotasi 90 derajat sama dengan sudut rotasi minus 270 derajat, A XY, A aksen min Y X. Baik, kemudian terdapat soal sebuah baling-baling kipas ABC dengan titik A 2,6, titik B 5,7 dan titik C 4,5 dan dirotasi dengan titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Berapakah hasil bayangan titik dari baling-baling kipas yang telah dirotasi? Untuk penyelesaiannya, rotasi 90 derajat searah jarum jam sama dengan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Sudut rotasi 270 derajat A X, Y menjadi A aksen Y, min X, maka titik A 2,6 menjadi titik A aksen 6, min 2. Titik B 5,7 dirotasikan menjadi B aksen 7, min 5 dan titik C 4,5 dirotasikan menjadi C aksen 5, min 4. Dari kipas angin kita belajar bahwa rotasi bukan hanya konsep matematika, tetapi juga prinsip yang membantu mempermudah kehidupan kita. Coba lihat di sekitar kalian, apalagi yang berputar dan bisa dijelaskan dengan konsep rotasi. Sekian video penerapan rotasi pada kipas angin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.